saya mengambil satu tema yang luar biasa pada petang hari ini, yaitu bagaimana kita bisa memiliki 4 ciri khas. Katakan 4 ciri khas warga kerajaan sorga. Ya, jadi kita masih hidup di dunia, namun kita sudah harus memiliki 4 ciri khas ini. Ini untuk keuntungan kita sendiri, saudara. Ini bukan hanya syarat kita masuk ke sorga, tetapi untuk kita sendiri diperbaiki, diperbaharui, dan kita diselamatkan di dalam dunia yang kejam, dalam dunia yang mengerikan yang akan datang, saudara. Nah, ada 4 ciri khas warga kerajaan sorga yang saya dan Anda akan pelajari bersama dari 2 buah ayat ini. Mazmur 109 ayat 21 dan ayat 26. Mazmur 109 ayat 21 dan 26, mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Amin. Saudara yang kekasih, bila saudara melihat ada 4 kata yang saya beri warna beda. 1, apa? Bertindaklah. 2, lepaskanlah. 3, tolonglah. 4, selamatkanlah. Saudara, jadi ini adalah kunci rahasia saya dan Anda di dalam akhir zaman ini, yaitu kita harus minta supaya Tuhan bertindak. Saudara, apa maksud kata Tuhan bertindak? Bertindaklah ya Tuhan. Artinya Tuhan turun tangan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Bertindaklah, saudara. Ini beda dengan lakukanlah, saudara. Tindakan itu adalah sesuatu untuk menyelesaikan. Katakan untuk menyelesaikan. Kita melihat ya dokter bedah membuat tindakan pembedahan. Saudara, ini tindakan kedokteran. Dokter bertindak. Supaya apa? Supaya sel kankernya barangkali, ataupun sesuatu pecahan peluru, atau mungkin pecahan tulang, itu diambil keluar. Tindakan dokter untuk menyelesaikan dan menyembuhkan. Kemudian lepaskanlah. Saudara, betapa sering kita mohon kepada Tuhan, Tuhan lepaskan hamba dari penderitaan ini, dari kekurangan uang ini. Lepaskan hamba dari penyakit ini. Lepaskan hamba dari problema ini. Saudara, lepaskanlah. Saudara, ini adalah tindakan Tuhan untuk menolong kita mengurai segala problema, persoalan kita. Saudara, dan yang ketiga, tolonglah. Ketika dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sangat darurat, saudara, maka kita berteriak, Tuhan tolong, tolong Tuhan. Kita tidak sempat berdoa, cuma kita berteriak, tolong Tuhan. Saudara, inilah rahasia daripada orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Dan yang keempat adalah selamatkanlah. Kata selamatkanlah berarti Tuhan, jangan engkau biarkan hamba tidak selamat. Tuhan selamatkan saat ini. Saudara yang kekasih, ini menyangkut tentang kepemilikan kita, kewarganegaraan kita di sorga. Amin. Nah, karena pentingnya kata selamatkanlah, maka saya tukar urutannya. Kita akan melihat lebih dahulu tentang selamatkanlah. Saudara, inilah yang pertama yang akan saya ajak Anda untuk melihatnya. Jadi ada 4 ciri khas warga negara sorga. Ya, saudara, menurut Mazmur 109 ayat 21 dan 26. Yang pertama, bertindaklah. Ya, kedua, lepaskanlah. Ketiga, tolonglah. Dan keempat, selamatkanlah. Ya, saudara. Nah, inilah yang saya dan Anda, kita harus selalu menjadi cara kita untuk mendekati Tuhan. Dan ini sekaligus menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan dan melepaskan kita. Ya, itu sebab para kekasih kita mulai dari yang keempat lebih dahulu, yaitu selamatkanlah. Saudara yang kekasih, selamatkanlah aku di dalam kekudusan-Mu. Katakan, selamatkanlah aku Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Ya, saudara. Jadi, mengapa kekudusan Allah mampu menyelamatkan kita? Saudara,
Ini adalah satu rahasia yang besar sekali. Memang darah Yesus, baptisan air, perjamuan kudus, itu menyelamatkan kita, saudara. Tetapi sekali ini kita akan melihat bahwa kekudusan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Jadi setiap kita mempunyai sesuatu keadaan yang kita harus baharui. Yaitu kita harus keluar dari semua dosa dan masuk dalam pengudusan. Katakan, pengudusan Tuhan Yesus akan membuat saya selamat. Ya, para kekasih, itu sebab ayat ini penting sekali. Tolong dibuka pada Alkitab, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. 1, 2. Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak seorang pun akan melihat Allah. Berarti nggak selamat. Tidak bisa masuk dalam sorga. Tidak seorang pun akan melihat Allah. Para kekasih, itu sebab penting sekali kekudusan di akhir zaman ini. Karena inilah yang membuat saya bisa masuk. Saudara bisa masuk dalam sorga. Karena Tuhan Allah kita kudus adanya. Amin. Sorga tidak ada dosa. Tidak ada yang najis. Sorga adalah tempat kekudusan. Saudara, bayangkan kalau saudara masuk pada satu ruangan, satu istana. Saudara, wah, kita kalau masuk rumah lihat ini berantakan. Itu barang lama, itu sudah patah, dipasang lagi. Ini jelek, sudah kusam. Saudara tiba-tiba masuk satu istana presiden. Istana raja. Ya, saudara, kalau di Eropa itu istana raja juga kadang-kadang dibuka untuk umum. Orang harus bayar untuk melihat kemewahan di dalamnya. Orang cuma bisa sambil gede-gede kepala aja. Saudara, apa sebab? Karena mereka heran. Aku seumur hidup belum pernah melihat barang-barang seperti ini. Gemerlapnya karya seni yang tingkat dunia, yang tingkat tertinggi. Yang dipasang di dalam ruangan-ruangan istana ini. Ya saudara, itu ajaib buat kita. Itu mengherankan. Itu nggak masuk akal, saudara. Ketika kita pulang kembali ke rumah kita, saudara, kita melihat semua keberantakan. Para kekasih, di sini kita melihat bahwa untuk orang masuk dalam sorga harus melatih. Untuk melihat unsur-unsur yang mewah, unsur-unsur yang mulia, unsur-unsur yang kudus, unsur-unsur yang gemerlap dari Allah. Kita harus melatih sekarang. Kalau kita tidak melatihnya, saudara, maka kita pasti tidak layak sebagai warga negara sorga menghaki sorga kita. Kita tidak layak, saudara. Ayat ini begitu tegas supaya Anda dan saya mengerti bahwa biarlah kita semua hidup di dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat memandang Allah. Apalagi masuk ke rumahnya. Saudara, memandang pun kita orang tidak bisa. Itu sebab para kekasih, kalau kita mau diselamatkan, maka unsur yang terpenting adalah kita dikuduskan. Katakan, saya harus disucikan. Dari kehidupan lama saya, hidup duniawi saya, yang akan membuat saya batal masuk sorga. Nah, ini jadi tegas sekali ya. Kalau saya tidak kudus, saudara tidak kudus, batallah saya dan Anda. Kita tidak selamat masuk dalam sorga, saudara. Terus kekudusan ini adalah cara untuk saya dan Anda bisa memandang Allah. Dan boleh masuk ke dalam kerajaannya. Katakan amin. Ya, para kekasih, itu sebab ini adalah perintah. Namanya perintah itu saya mau nawar kayak apa? Tidak bisa. Saya kerja sama saudara dan saya tidak patuh pada perintah saudara. Saudara-saudara punya pikiran bulan depan Pak Timothy out. Tidak usah masuk lagi. Bikin jengkel aku aja. Saudara, betul apa tidak? Nah, saya tidak bisa mengubah. Ini adalah peraturan dari sorga. Sang pemilik sorga. Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa memandang Allah. Para kekasih, itu sebab marilah kita mohon kepadanya supaya diberikan kepada saya dan kepada Anda kuasa
Supaya apa? Supaya kita menanggalkan dan meninggalkan semua dosa yang mudah mengikat kita. Ya, di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, dosa yang mudah mengikat kita. Ayat 1. Ya saudara, coba kita akan buka bersama. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama. 1, 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Katakan, ini saya harus. Saya tidak bisa menawarnya. Ya, saudara. Jadi ini rentetan dari pasal 12 dari surat Ibrani. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, pertama-tama adalah kita mempunyai banyak saksi. Dan karena banyak saksi-saksi yang menyaksikan saya dan Anda, maka kita harus menanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Semua beban. 1. 2. Dosa yang merintangi kita. 3. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Itu sebab Anda dan saya tidak punya pilihan yang lain, saudara. Pilihan kita cuma satu. Saya harus tunduk pada perintah daripada Tuhan. Yaitu saya harus mencari kehidupan yang kudus. Karena tanpa kekudusan saya tidak mempunyai hak untuk mendiami kerajaan Allah, rumah saya. Saudara, kita beriman bahwa ketika kita dibaptis, kita meninggal, kita masuk surga. Tetapi harus ada satu nilai. Katakan nilai. Harga diri saya di mata Allah Bapa. Yaitu seberapa kudus hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Coba. Jadi di sini kita begitu jelas. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Mau selamat harus kudus. Itu sebab sebelum kita meninggal, saudara, kalau orang meninggal itu kadang-kadang ya kita tahu dia sudah koma. Nah, sebelum dia koma, ya, saudara, maka dia sudah minta ampun belum sama Tuhan. Kadang-kadang orang tiba-tiba mendadak, bangun pagi, sudah meninggal. Gak sakit. Jangan bilang enak, wah matinya enak. Kalau dia tidak bertobat, dia masih hidup dalam kekotoran. Tidak ada kesempatan berarti dia langsung masuk neraka. Coba, jangan bilang enak. Orang mati mendadak itu tidak enak, saudara. Jangan bilang enak. Kalau dia tidak menyiapkan dirinya, dia tidak hidup dalam kekudusan. Tidak ada kesempatan untuk dia bertobat. Untuk makan perjamuan kudus, untuk minta ampun. Saudara, dia meninggal, dia masuk neraka. Jangan bilang yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kenapa kita harus sekarang ketika sadar. Katakan, ketika saya sadar. Saya mencari kekudusan. Amin. Inilah yang akan menyelamatkan kita orang. Saudara, jangan bilang kalau saya sudah dibaptis, saya sudah makan perjamuan kudus. Saudara, tapi hidup saya tidak karu-karuan, saya masuk neraka. Apapun kehebatan saya, tidak dinilai sama sekali oleh Tuhan. Tuhan hanya menilai kamu kudus apa tidak. Kamu suci apa tidak. Kamu berkenan kepadaku apa tidak. Cuma itu saja, saudara. Bukan berapa banyak duit kau beri sama aku. Berapa banyak korban kau beri. Saudara, tidak. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepadanya. Supaya kehidupan kita ini selalu berkenan kepadanya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah tolonglah aku ya Tuhan. Saudara, ada pada ayat 26 dari Mazmur 109.
Para kekasih, lebih dahulu kita akan membuka dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin. Para kekasih, tolong dibuka sejenak pasal 40 ya. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua. Pada ayat yang pertama, syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Saudara, Mazmur Daud. Daud ini adalah orang yang selalu bersender dan bersandar kepada Tuhan. Coba, dari sejak dia menjadi tukang angon, gembala, saudara, sampai dia menjadi panglima kerajaan Israel, dan dia ngawulo kepada Raja Saul sebagai tentara dan salah seorang panglima. Sampai kemudian dia menjadi menantu raja, sampai kemudian dia menjadi raja menggantikan mertuanya. Saudara, orang satu ini memang penuh dengan penyerahan hidup. Saudara, ini ada sejarahnya. Bila saudara membaca Mazmur awal-awal, saudara, Mazmur awal-awal, maka saudara akan mendapat bahwa selalu teriakan minta tolong. Selalu teriakan minta tolong. Selalu pengakuan aku ini tidak kuat, tidak mampu. Siapa yang akan melepaskan aku? Saudara, itu Mazmur awal. Saudara. Jadi saudara tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat ngawulo dan sangat pasrah hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku ya Tuhan Allah. Saudara. Nah, pada ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku. Ya saudara, semua kita ada di depan kita bisa dijenguk ya. Coba saya minta saudara menjenguk. 1, 2. Jenguk itu begini. Ya, bukan gini, itu namanya mendangak. Menjenguk gini. Ya. Menjenguk ke bawah. Menjenguk. Saudara, ketika aku berteriak, maka Tuhan, aku berteriak minta tolong, maka lalu ia menjenguk padaku. Dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Wow. Jangan lupa, selalu karangan daripada Daud yang masuk dalam Alkitab adalah mengenai soal penggembalaan dan domba. Saudara, dia sudah hafal ciri khas dari domba yang seperti apa yang nakal. Dan dia sudah terbiasa apabila ada yang pergi ke sana kemari dan ketika dibawa kembali masuk ke kandang dihitung kurang. Oh, ini mesti si mbek yang namanya Roy ini. Nggak tahu kemana ini. Dia sudah hafal karena kelakuan daripada si Mbak Roy ini memang seperti itu. Jadi dia sudah terbiasa bagaimana caranya. Nah, kemudian dia akan keluar dan dia akan mendengarkan suara. Bukan cuma berisiknya daun-daun dan gemericik air. Dia mendengarkan kalau suara si domba yang bernama Roy ini. Apakah dia meringkik, apakah dia mengembek, di mana kira-kira. Maka dia akan datang ke sana. Oh, terperosok dia. Ya saudara, domba memang selalu terperosok. Karena saudara melihat kakinya kecil tidak kuat. Badannya besar, kakinya 4 biji tetapi kecil semua. Jadi dia adalah binatang yang memang selalu terperosok. Saudara. Nah, ketika dia melihat, gembala melihat bahwa domba terperosok, dia menjenguk. Saudara, dia menjenguk ke bawah. Dan domba mengenal wajah gembalanya. Dan dombanya mengembek, berteriak, minta tolong. Bagi Daud hal ini lumrah. Biasa. Dia alami. Mungkin setiap hari 2 kali, 3 kali dia alami. Kalau dia mencari ada yang hilang. Saudara, itu sebab ketika dia dalam keadaan, dia sendiri dalam keadaan yang negatif. Dalam keadaan yang terperosok. Maka dia berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia
menjenguk kepadaku. Saudara, dan mendengar teriakku minta tolong. Persis, ini adalah riwayat hidup dari domba-dombanya. Ketika satu kali dia sendiri mengalami hal ini, dia juga berteriak dan dia yakin bahwa gembalanya yang agung akan menjenguk dan melihat dia dan akan mengangkat dia dari keadaan terperosok tersebut. Katakan amin. Itu sebab para kekasih, hal yang pertama, selamatkanlah. Tidak ada unsur yang lain yang mampu menyelamatkan saya untuk saya bisa masuk ke sana. Katakan, tidak ada unsur rohani yang lain yang mampu membawa saya selamat masuk kerajaan sorga, kecuali hidup yang kudus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, yang kedua ini saudara, tolonglah aku. Tolonglah aku ya Tuhan. Itu maksudnya apa? Maksudnya Tuhan, Engkau tahu bahwa hamba ini cuma manusia biasa. Seperti domba-domba hamba itu, domba-domba yang nakal yang biasa. Jadi mereka juga terperosok, lalu aku juga akan menjenguk mereka. Setelah aku memperhitungkan medannya yang berbahaya, aku akan turun ke sana, aku akan ambil ini domba. Tuhan, demikianlah dengan aku Tuhan. Jenguklah aku dan angkatlah aku. Saudara, ini berarti hidup manusia selalu ada di dalam keadaan yang mara bahaya. Tetapi semua akan diselesaikan ketika saudara berteriak minta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Teriakan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah domba milik Tuhan. Dan dia adalah gembala saudara. Itu sebab yang bukan dombanya dia tidak dengar sama sekali. Dia tidak sudi mendengar. Ini khusus antara gembala dengan domba. Saudara, itu sebab heran sekali, raja pertama Israel adalah penggembala. Saul penggembala. Saudara, dan Daud juga penggembala. Saudara yang kekasih. Nah, setelah nenek moyang raja Israel ini, saudara, maka semuanya itu lahir, bekerja dan bersenang-senang di istana. Tetapi mereka punya sejarah awal, raja-raja Israel awal adalah semua gembala. Saudara tahu rahasianya dari mana? Kenapa mesti gembala? Karena gembala itu mempunyai hati yang mencintai domba-dombanya. Itu sebab para kekasih, ingat baik-baik. Kalau saudara mempunyai gembala yang agung, Yesus Kristus. Dan saudara di dunia juga mempunyai seorang gembala. Saudara-saudara harus tahu bahwa bagaimana saudara memperlakukan diri di hadapan gembala yang agung. Di hadapan gembala saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa selalu mengalami dijenguk. Selalu mengalami keadaan di mana saudara menerima pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Itu sebab para kekasih di sini kita melihat bahwa sebenarnya menjadi seorang domba Tuhan adalah mendapat satu keadaan yang sangat istimewa. Sesuatu kemuliaan Allah diberikan. Saudara, bahkan gembala itu sepenuhnya untuk domba. Nyawanya, ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 10. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya, ganti domba-domba. Betapa senangnya menjadi domba Tuhan. Amin. Kalau saudara menjadi domba Tuhan, engkau akan diselamatkan bila engkau kudus. Engkau akan mengalami dilepaskan. Teriakan-teriakanmu didengar oleh Tuhan. Jangan kecil hati. Kalau seorang domba tidak tahu caranya berteriak, minta tolong kepada Tuhan, dia bukan domba. Dia harus seorang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Penuh keyakinan pada kuasa gembala yang agung. Saya pun adalah domba dari Tuhan Yesus. Jadi setiap apapun kami akan berteriak minta tolong kepadanya. Ketika kami berteriak minta tolong, dia menjenguk. Saudara tahu,
Itu sebab kalau saudara sudah berteriak, saudara mengatakan, kok lama Tuhan? Kapan pertolongan datang? Saudara, engkau harus tetap mantap. Aku tidak percaya pada kegagalan. Aku percaya dia pasti datang. Dia pasti menolong kepadaku. Kalau waktunya belum sekarang, tapi dia sudah tahu di mana aku terperosok. Dan dia pasti akan mengangkat aku kembali. Amin. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya semua saudara menyadari akan hal ini. Hal yang kedua, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Ya saudara, inilah hal yang kedua, ya saudara. Dan saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Mohon dibuka pada Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-11. Kejadian 32, ayat yang ke-11. 1, 2. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Amin. Bila saudara melihat ayat 1 ya, saya kasih di dalam kurung ya, ayat 1. Yakob melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Saya mau tanya, Yakob berjalan di sorga atau di dunia? Di mana? Di dunia. Saudara mesti tahu. Kalau saudara berteriak untuk minta dilepaskan, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan itu mengirim malaikat dari sorga untuk turun. Saudara, pada waktu itu Yakob sudah deg-degan banget. Sudah ada kabar bahwa kakaknya membawa ratusan prajurit tentara bayaran untuk menangkap dia hidup atau mati dan untuk mengeksekusi dia, membunuh dia. Coba, ada orang dendam kesumat sekian puluh tahun. Sudah, Esau kakaknya. Tetapi saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dalam keadaan wajah yang pucat pasi. Karena dia tahu dia mempunyai, memang dia punya pegawai ratusan. Sehingga harta benda dia dibagi menjadi dua. Saudara, pada zaman dulu orang masih boleh mempunyai dua istri. Satu barisan harta kekayaan di bawah pimpinan Lea, istri pertama. Dan satu harta warisan dan anak keturunan di bawah pimpinan Rahel, istri yang kedua. Saudara, dia membagi dua hartanya yang luar biasa banyak. Tetapi dia tidak punya tentara. Dia hanya punya pegawai saja. Kakaknya membawa tentara, saudara. Dan ini adalah masalah besar. Dia mungkin akan mati ketika berjumpa dengan kakaknya. Saudara-saudara, tetapi, katakan tetapi. Sebelum bencana datang, sebelum mara bahaya menimpa saya, Gembala saya yang baik, Yesus Kristus, akan mengirim malaikatnya lebih dahulu. Amin.